Halo Teknolovers, di wilayah Asia Tenggara, Indonesia jadi negara dengan kekuatan militer paling di atas, alias disebut jadi Raja ASEAN. Tak sedikit alutsistanya dibuat dari industri dalam negeri. Ada juga hasil kerjasama dengan industri pertahanan luar negeri. Nah, Indonesia kembali bikin iri negara lain melalui KF-21 Boramae setelah di tahun 2010 proyek ini sempat mendapat hujatan. Karena dinilai negeri kita ini tak sanggup memproduksi jet tempur canggih. Mengetahui hal ini, negeri tetangga Malaysia berniat membuat jet siluman berteknologi canggih. Gimana kelanjutannya? Yuk deh kalau gitu, simak ulasan berikut ini. Proyek besar membuat jet tempur canggih, Indonesia menggandeng Korea Selatan dalam penggarapannya. Korsel meminta kontribusi anggaran dan insinyur Indonesia dalam proyek ini. Sebelumnya, Korea Selatan pernah sedikit terkendala menyelesaikan proyek ini karena Indonesia telat membayar angsuran sebanyak 2 kali. Seharusnya Indonesia menanggung 20% biaya pembuatan KF-21 Boramae, yakni sebesar 20 triliun dari full anggaran 8,8 triliun won atau sekitar 114,4 triliun rupiah. Hal ini membuat Korsel tentu saja mempertanyakan komitmen Indonesia dalam pengembangan jet tempur ini. Bahkan negeri ginseng ini sempat mengira Indonesia akan mundur untuk menyelesaikan proyek ini. Apalagi, kala itu Indonesia berniat membeli Rafale. So, tak heran, Korsel menganggap jika budget untuk membayar tunggakan bakal digunakan Indonesia membeli Rafale. Tepat 9 April 2021, Indonesia tak lagi membuat Korsel khawatir. KF-21 Boramae pun resmi diperkenalkan. Lambang bendera Taegukgi dan merah putih tampak di bawah kokpit pesawat, yang berarti Indonesia tetap dalam proyek ini. Didampingi Presiden Jae-in, Menhan Prabowo turut hadir dalam peresmian jet tempur itu. Nah, nantinya di bulan Juli 2022, KF-21 Boramae siap terbang perdananya. Hal ini telah ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia dan Korsel pastinya. Wah, jadi gak sabar nih bulan Juli. Tapi by the way nih, jet tempur canggih Indonesia udah mau terbang perdana, Malaysia sedikit panas ternyata. Tak mau kalah dengan tetangganya, Malaysia juga ingin mengembangkan jet tempur canggih. Dosen Teknik Mesin Universitas Putra Malaysia dan dosen senior Fakultas Manufaktur, Dr. Mohrosdi Hasan, nyatanya sejak 2018 telah menyimpan perhatian pada KF-21 Boramae ini. Ia kemudian menegaskan agar pemerintah Malaysia juga harus memiliki program serupa. Pihak UPM bahkan sudah merancang bodi pesawat yang akan digunakan dalam program Multi-Role Combat Aircraft Malaysia serta Light Combat Aircraft bagi Malaysia. Ia meminta pemerintah memilih satu dari 2 rancangan itu. Hasan juga meminta pemerintah Malaysia untuk melakukan kerjasama dengan manufaktur dirgantara dunia demi mempercepat terwujudnya jet tempur canggih milik Malaysia. Nah, menariknya Hasan berani nih mengklaim jika jet tempur rancangannya setara pesawat siluman generasi kelima yang dilengkapi radar AESA, ACM sekelas jet tempur siluman sehingga sulit dideteksi radar musuh. Adapun untuk dimensinya disebut mirip dengan ukuran MiG-29. Pria pendiri Pusat Inovasi Aerospace Malaysia yang sebelumnya bekerja di Pusat Teknologi Universitas Rolls-Royce, Universitas Sheffield, Inggris ini begitu bersemangat untuk membangun proyek jet tempur. Diharapkan tahun 2030 Malaysia sudah memiliki jet tempur asli produk dalam negeri. Sayangnya nih, ini hanyalah angan-angan belaka. Sebab hingga detik ini Malaysia belum sanggup memulai mengembangkan rencana tersebut. Alasannya faktor SDM dan anggaran membuat Malaysia hanya sebatas mimpi saja untuk bisa menyaingi KF-21 Boramae Indonesia. Adanya kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan ini cukup menyita perhatian Amerika Serikat. Tak lain karena jet tempur KF-21 Boramae ini menggunakan mesin General Electric F414 yang juga dipakai Lockheed Martin F-35 buatan Amerika Serikat. Hasil dari perjanjian akuisisi transfer teknologi inti yang terjalin antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Jika Korsel punya izin mengakses teknologi inti General Electric F414 lantaran telah membeli F-35. Indonesia justru dinilai belum layak oleh Amerika Serikat untuk memiliki F-35 sehingga belum dapat izin untuk mengakses teknologi intinya. Amerika Serikat sedikit cemas jika produk kerjasama Indonesia Korsel rampung, diperkirakan pasar KF-21 Boramae akan merusak pasar F-35.
Wah, belum meluncur aja udah banyak yang ketar-ketir nih. Gimana menurut kalian Teknolovers? Komen di bawah ya. Oke deh, sekian untuk hari ini. Like dan share video ini. Thank you for watching.